Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Faiz Ardiansyah dan Rohalia Dewi Permatasari ingin mempresentasikan tugas hubungan hadis dengan Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran menurut bahasa ialah bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah masdar yang diartikan dengan arti isim maf'ul yaitu makru, artinya yang dibaca. Al-Quran menurut istilah ahli agama ialah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf. Sedangkan hadis adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-hadis, jamaknya al-ahadis, al-hidsan, dan al-hudsan, dan memiliki banyak arti. Diantaranya adalah al-jadid yang baru, lawan dari al-qadim yang lama, dan al-kabar, kabar atau berita. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Beberapa dalil yang menjelaskan tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Yang pertama, dalil Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berisikan perintah taat kepada Rasul dan mengikuti sunnahnya. Salah satu di antaranya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 32 sebagai berikut. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ayat tersebut menunjukkan bahwa taat kepada Allah berarti melaksanakan perintah Al-Quran dan menjauhi larangannya, sedangkan taat kepada Rasul berarti taat kepada perintah dan menjauhi larangannya yang disebutkan dalam sunnah dan Al-Quran. Perintah kembali kepada Allah berarti kembali kepada Al-Quran, sedangkan kembali kepada Rasul berarti kembali kepada sunnah, baik ketika masih hidup maupun setelah wafatnya. Kedua, dalil hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum dapat ditemukan melalui hadis-hadis Nabi, dan dalam salah satu hadisnya mengandung pesan yang berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup setelah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Taroktu fikum amroini lan tadillu ma tamassakutum bihima kitaballahi wa sunnatar rasul. Artinya, aku tinggalkan dua pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Hadis di atas memberikan gambaran tentang kedudukan hadis dan merupakan pegangan hukum kepada umat Islam bahwa seorang muslim harus berpegang teguh pada keduanya yang melaksanakan perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan menjauhi semua larangannya agar manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, kesepakatan ulama. Para ulama telah sepakat bahwa sunnah sebagai salah satu hujjah dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Berkaitan dengan materi ini, Abdul Majid Khan menyimpulkan bahwa kehujahan sunnah ada kalanya sebagai mubayyin atau penjelas terhadap Al-Quran atau berdiri sendiri sebagai hujjah untuk menambahkan hukum-hukum yang belum diterangkan oleh Al-Quran. Kehujahan sunnah berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, baik dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi atau rasio yang sehat, maka bagi yang menolaknya dihukumi sebagai murtad. Slide yang keempat membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dalam hubungannya dengan Al-Quran, hadis berfungsi sebagai penafsir, pensyarah, dan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Adapun bentuk-bentuk penjelas yang digunakan adalah 1. Bayan takrir, 2. Bayan tafsir, yang ketiga bayan tahsis al-am, yang keempat bayan tasri', yang kelima bayan ta'in. Slide yang kelima membahas tentang perbandingan hadis dengan Al-Quran. Al-Quran mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh hadis, yaitu 1. Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal, terpelihara dari segala perubahan dan semua lafaz, huruf dan redaksinya bersifat mutawatir.
Yang kedua, diharamkan meriwayatkan Al-Quran dengan makna yang dikandungnya saja. Yang ketiga, diharamkan disentuh dan dibaca oleh orang yang berjunub, berhadas, dan lain-lain. Yang keempat, disyaratkan membacanya dalam salat. Yang kelima, membaca Al-Quran merupakan ibadah, satu huruf dibalas 10 kebaikan. Yang keenam, tidak boleh menjual belikan ayatnya dan makruh menjual belikan ayatnya. Yang ketujuh, sejumlah lafaznya disebut ayat, jumlah tertentu dari ayat-ayat disebut surat. Yang kedelapan, lafaz dan maknanya dari Allah berdasarkan wahyu yang jelas menurut kesepakatan ulama. Adapun hadis bercirikan sebagai berikut. 1. Hadis merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, makna dari hadis langsung dari Allah dan redaksinya dari Nabi. Yang ketiga, hadis tidak boleh dilafalkan di dalam bacaan salat. Yang keempat, hadis diberikan langsung kepada Nabi Muhammad melalui ilham atau mimpi. Yang terakhir, penolakan hadis bukan merupakan perbuatan kufur. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.